apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Karena Anda sudah di sini, kenapa Anda begitu buru-buru pergi? Yang Ke sambil tertawa kecil, tetapi matanya tidak tersenyum, hanya dingin membeku. Selama bertahun-tahun dia belum pernah bertemu siapapun yang berani merasukinya. Jiwa terakhir yang berani melakukannya telah lama hancur menjadi debu. Seberkas cahaya melesat dari suatu tempat di lautan kesadarannya, membawa niat membunuh yang luar biasa, menuju langsung ke jiwa Yin. Harta karun kaisar jiwa ilahi. Merasakan kekuatan mengerikan dari pedang pembunuh jiwa, jiwa Yin meraung ketakutan. Tanpa ragu-ragu lagi ia membuka mulutnya dan memuntahkan cahaya gelap dan kabur. Menghantam pedang pembunuh jiwa secara langsung. Cahaya gelap dan kabur yang tidak diketahui asalnya memperlambat pedang pembunuh jiwa secara signifikan saat benturan. Pedang itu menghantam dan jiwa Yin menjerit kesakitan. Meskipun terluka parah, setidaknya ia selamat. Memanfaatkan kesempatan itu, hantu itu melawan dengan ganas, menerobos pertahanan kesadaran Yang Ke dan menyerang balik. Yang Ke merutan kening. Dia tidak menyangka hantu ini memiliki kemampuan seperti itu. Namun setelah menerima pukulan dari pedang pembunuh jiwa, kondisinya pasti buruk. Bahkan jika tidak mati, kemungkinan besar tidak akan bertahan lama. Di dalam gua batu, Yang Ke membuka matanya kembali dan segera mendengar ratapan dan lolongan hantu di sampingnya. Jelas kesakitan. Melihat sekeliling, dia melihat hantu itu meringkuk di sudut. Tubuhnya yang tadinya kokoh sekarang redup dan berkedip-kedip, seolah-olah akan roboh. Sander menatap tak percaya, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berhasil berteriak pelan. "Hantu tua, apa yang terjadi?" Hantu itu terluka parah dan tidak mendengar sepatah kata pun yang dia ucapkan. Jadi bagaimana mungkin dia menjawab? "Hai, saya sudah mengingatkan Anda, tapi Anda tidak mau mendengarkan. Anda baru belajar pelajaran setelah menderita kerugian." Yang Ke mencibir, menepuk pantatnya dan berdiri. Dia tampak sama sekali tidak terpengaruh. Sander terhuyung mundur beberapa langkah, menatap Yang Ke seolah-olah dia melihat hantu. Kemudian dia berseru, "Anda, bagaimana mungkin Anda?" Yang Ke jelas terluka dan diracuni. Bagaimana mungkin dia masih hidup dan sehat dalam sekejap mata? Serangkaian kejadian tak terduga di depan matanya secara bertahap membuat Sander gelisah. Yang Ke mendengus dingin. "Tuan, Anda telah merencanakan begitu keras, membawa kami ke sini hanya untuk membiarkan Tuan Anda melahap dan menguasai saya. Bakti Anda sungguh sedalam lautan. Cukup untuk membuat orang menangis." Ekspresi Sander berubah-ubah dan berkata, "Anda sudah siap?" Yang Ke berkata dengan suara berat, "Bukan hanya saya, tetapi Senfei dan Nyonya Ular juga sudah siap. Tetapi lalu kenapa? Mereka tetap jatuh ke tangan Anda, Tuan. Kenapa Anda baik-baik saja? Bagaimana mungkin Anda sampah bisa memahami kemampuan saya?" Yang Ke mengerutkan bibirnya dengan jijik. "Anda pikir Anda bisa mengakali saya dengan cara Anda?" Mendengar ini, wajah Sander memerah dan kemudian pucat. Entah karena marah atau malu, percuma saja mengatakan apapun sekarang. Yang Ke tampak baik-baik saja dan bahkan hantu tua yang telah masuki lautan kesadarannya juga mencoba merasuki tubuhnya tampak terluka parah. "Tolong!" Roh Yin meraung sesekali. Cahayanya berkedip-kedip seolah-olah akan lenyap. Pedang pembunuh jiwa adalah harta karun tingkat kaisar. Terlebih lagi itu adalah harta karun tingkat kaisar jiwa ilahi. Dan roh Yin hanyalah roh jiwa ilahi. Beruntungnya ia tidak langsung hancur setelah menerima serangan seperti itu. Mendengar ini, ekspresi Sander berubah drastis dan dia buru-buru melihat ke arah roh Yin. Tetapi dalam situasi ini dia jelas tidak berdaya dan ekspresi sangat kesakitan muncul di wajahnya. "Lepaskan pertahanan lautan kesadaran Anda!" Roh Yin terus meraung dan dari kata-katanya sepertinya ia ingin Sander secara sukarela melepaskan pertahanan lautan kesadarannya agar ia bisa masuki lautan kesadaran orang lain untuk bersembunyi sementara waktu.
Tapi bagaimana mungkin Sander mau melakukan hal seperti itu? Ia pura-pura tidak mendengarnya. Ia hanya berdiri di sana dengan wajah muram, tidak bergerak sama sekali. Murid pengkhianat! Hantu itu meraung dengan enggan, lalu tubuh eteriknya tiba-tiba meledak dengan cahaya menyilaukan, hancur menjadi bintik-bintik cahaya yang lenyap tanpa jejak. Ikatan antara guru dan murid. Yangke menyaksikan pemandangan itu dari pinggir lapangan. Anda membunuhnya? Sander berbalik, menatap Yangke dan ekspresi suram. Lalu kenapa? Yangke tersenyum dingin. Hanya kita berdua yang tersisa di sini, Sander. Jujur saja, jika Anda ingin hidup, berikan saya lokasi jalan keluarnya dan saya akan mengampuni nyawa Anda. Kalau tidak, Yangke menyeringnya jahat dan melanjutkan. Saya akan membuat Anda menyesal sebelum mati. Anda ingin lokasi jalan keluarnya? Ekspresi aneh muncul di wajah Sander. Yangke merutan kening, perasaan tidak menyenangkan tiba-tiba merayapinya. Sander tertawa histeris. Anda membunuh si hantu tua dan sekarang Anda ingin lokasi jalan keluarnya dari saya? Yangke berkata, saya rasa kalian berdua tidak cukup dekat untuk saling membalas dendam. Sebaliknya, kalian tampaknya menyimpan dendam yang besar. Apa salahnya saya membunuhnya? Sander, berhentilah bersikap keras kepala. Bekerja sama dengan saya adalah satu-satunya jalan. Si hantu tua tahu lokasi jalan keluarnya. Anda membunuhnya, jadi dari mana saya harus mendapatkannya? Sander tiba-tiba meraung histeris, urat-urat di dadanya menonjol. Yangke terkejut dan setelah beberapa saat ia buru-buru bertanya. Apa maksud Anda? Sander mencibir. Kapal pembuka laut ada di sini. Dengan kemampuan saya bisa datang dan mengambilnya kapan saja. Tapi mengapa saya harus repot-repot membawa Anda ke sini? Merencanakan sesuatu melawan Anda dan membiarkan hantu tua itu merasuki tubuh Anda dan terlahir kembali. Saya menghancurkan tubuh hantu tua itu waktu itu, namun saya bersusah payah menyelamatkannya. Apakah menurut Anda itu alasannya? Yangke tiba-tiba teringat kesepakatan yang telah ia sebutkan sebelumnya dan ekspresinya berubah. Mungkinkah? Sander mendengus. Saya membantunya merasuki tubuh Anda dan dia menyerahkan lokasi jalan keluar kepada saya. Itulah kesepakatannya. Hati Yangke hancur. Setelah terdiam lama, ia mengumpat. Dasar anjing tua, Anda bicara omong kosong. Mengapa Anda tidak mengatakan sesuatu yang penting ini sebelumnya? Jika ia tahu ini sebelumnya, Yangke tidak akan pernah menggunakan pedang pembunuh jiwa untuk menghadapi roh yin itu. Sekarang roh yin telah dimusnahkan oleh pedang pembunuh jiwa dan lokasi pintu keluar lenyap bersamanya. Kapal pembuka laut sekarang tidak berguna. Semua ini adalah kesalahpahaman belaka. Siapa Anda bagi saya? Mengapa saya harus memberitahu Anda ini? Sander mencibir, menatap Yangke dengan ekspresi mengejek. Yangke berkata, Anda tadi bilang ada 3 orang yang tahu lokasi pintu keluar itu. Anda tidak mengada-ngada kan? Apakah itu penting? Siapa Master Pavilion Hati Es dan Master Pulotong Tian? Anda berani mencari kerjasama dengan mereka? Hati-hati, jangan sampai mereka menelan Anda bulat-bulat. Sander mencibir berulang kali. Setelah berbicara, dia mengibaskan lengan bajunya dan berkata, karena sudah sampai seperti ini, mari kita berpisah. Mulai sekarang Anda pergi ke jalan Anda dan saya ke jalan saya. Kita tidak akan berhubungan lagi. Dengan itu dia melangkah dan tidak berjalan ke samping. Yangke mendengus dingin dan gelombang tekanan menyapu Sander. Sander berhenti sejenak menoleh ke arah Yangke dan berkata, apa? Anda masih ingin membunuh saya? Anda sudah melakukan yang pertama dan saya akan melakukan yang ke-15. Itu adil. Anak muda zaman sekarang begitu sombong. Apa Anda pikir Anda bisa membunuh saya? Sander sudah mendidih karena marah dan melihat ocehan Yangke yang tak henti-hentinya. Dia akhirnya meledak. Dia adalah ahli alam sumber dot tingkat puncak level 3 dan pada level itu dia tidak perlu takut. Jadi diprovokasi terlalu jauh, dia tidak keberatan melawan Yangke untuk memberinya pelajaran. Orang-orang tua ini sekarang sudah kehilangan kontak dengan kenyataan. Mereka selalu menganggap usia sebagai keuntungan.
terus-menerus bertingkah seperti orang tua dan tidak kompeten. Sungguh menggelikan. Balas Yangke dengan sarkastik. Nak, bukankah Anda pernah mendengar pepatah, semakin tua jahenya, semakin pedas rasanya? Apa Anda benar-benar ingin menjadi musuh saya? Wajah Sander begitu gelap hingga hampir menetiskan air mata. Yangke terkekeh dan melepaskan Liu Yan dan Hua Qingxi dengan lambaian tangannya. Liu Yan masih menunggangi harimau putih boneka surgawi. Tubuh kecilnya yang duduk di atasnya tampak cukup gagah. Ayo, biarkan orang tua ini menyaksikan energi bersemangat dari kita, anak muda. Yangke menunjuk ke arah Sander. Hua Qingxi menatap Yangke dengan tajam. Saya sudah tidak muda lagi. Sejak kapan saya dikaitkan dengan kata muda? Apa-apaan ini? Sander terkejut. Dia sama sekali tidak melihat Liu Yan dan Hua Qingxi muncul. Sepertinya Yangke hanya melambaikan tangannya dan keduanya tiba-tiba muncul secara misterius. Mungkinkah kedua orang ini bersembunyi di belakangnya selama ini? Tapi mengapa dia tidak menyadari apapun? Melepaskan indera ilainya, hati Sander mencekam. Dia menemukan bahwa gadis kecil yang tampak baru berusia 7 atau 8 tahun dan wanita cantik itu memiliki kultivasi tingkat ketiga alam sumber Do. Harimau putih yang ditunggangi gadis kecil itu memancarkan aura yang menyeramkan, memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Tuan, bunuh atau ampuni? Liu Yan tiba-tiba bertanya dengan tenang. Bunuh. Yangke mendengus. Sander bahkan tidak tahu lokasi jalan keluar. Apa gunanya membiarkannya hidup? Tunggu! Sander berseru dengan cemas, berteriak keras. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, Liu Yan dan Hua Qingxi telah mengepungnya dari kiri dan kanan. Melihat ini, ekspresi Sander berubah drastis. Dia tidak berani berlama-lama dan berbalik untuk bergegas keluar. Harimau putih itu membuka mulutnya dan seberkas energi putih murni melesat keluar. Tampaknya mengandung kekuatan penghancur dunia mengenai tubuh Sander dan menghantam udara kosong. Sander langsung ketakutan. Meskipun serangan itu tidak melukainya, dia merasakan kehadiran seorang ahli alam kaisar. Harimau putih itu sebenarnya seorang ahli alam kaisar. Menyadari hal ini, dia tidak berani berlama-lama lagi, hanya ingin melarikan diri secepat mungkin. Ketiganya saling mengejar, menghilang dalam sekejap mata. Yangke kemudian mendengus dingin dan mengalihkan pandangannya ke kapal pembuka laut. Meskipun dia secara tak sengaja membunuh Roh Yin tanpa memahami situasinya, kapal pembuka laut memang kunci untuk melarikan diri. Sekarang benda itu tepat di depannya. Yangke tentu saja tidak bisa membiarkannya begitu saja. Dia terbang ke atas, duduk bersila di atas kapal pembuka laut dan mulai memurnikannya. Beberapa hari yang lalu, Yangke telah memurnikan kapal bertingkat dalam 1 hari saja. Tetapi memurnikan kapal pembuka laut ini membutuhkan waktu 7 hari penuh. Semakin dia memurnikannya, semakin dia menyadari kerumitan pembuatan harta karun ini. Sander mengatakan bahwa Master Hantu Tua menghabiskan seluruh hidupnya untuk memurnikan benda ini. Dan tampaknya itu benar. Akan sangat bagus jika seorang ahli penyempurna senjata bisa menyempurnakan salah satu harta karun yang membutuhkan begitu banyak waktu dan usaha. Setelah Yangke menyimpan kapal pembuka laut di cincin spesialnya, dia berdiri. Liu Yan dan Hua Qingxi telah menunggu lama. Yangke tidak repot-repot menanyakan nasib Sander. Akan menjadi lelucon besar jika mereka berdua memimpin boneka surgawi berhasil membiarkan Sander lolos. Faktanya, Liu Yan dan Hua Qingxi hanya menghabiskan waktu setengah cangkir teh untuk membunuh Sander. Dalam waktu yang tersisa, kedua wanita itu bahkan memanfaatkan kesempatan untuk menjelajahi pulau itu, mengambil apapun yang berharga. Setelah menyimpan Liu Yan dan Hua Qingxi di mutiara Xuanji miliknya, Yangke meninggalkan bawah tanah, memanggil perahu kayunya dan terbang menuju Pulau Tongtian. Orang lain di alam rahasia kekosongan sunyi tidak akan berani melakukan ini karena penerbangan seperti itu menghabiskan terlalu banyak energi sumber dan mengisinya kembali akan sangat merepotkan. Oleh karena itu, setiap seniman bela diri menggunakan kapal bertingkat saat pergi ke laut karena kapal bertingkat cepat dan menghemat energi sumber. Yangke tidak khawatir tentang ini. Dia memiliki kristal sumber yang tak terhitung jumlahnya dan mutiara Xuanji. Sekalipun energi sumbernya habis, dia bisa saja mundur ke mutiara Xuanji untuk berkultivasi.
sejenak dan memulihkan diri. Sekarang dia memiliki kapal pembuka laut. Satu-satunya cara untuk mengetahui lokasi keluar adalah dengan bertanya kepada Master Pavilion Hati Es atau Master Pulo Tong Tian. Yangke tidak ingin menghubungi Master Pulo Tong Tian, tetapi dia mungkin memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Master Pavilion Hati Es. Saat ini Yangke agak lega karena dia telah mengunjungi Pavilion Hati Es sebelum datang ke pulau ini dan melamar pekerjaan sebagai alkemis. Sekarang dia berada dalam posisi yang sangat menguntungkan. Namun, Master Pavilion Hati Es bagaimanapun juga adalah seorang ahli yang kuat di tingkat ketiga alam kaisar. Dia tidak bisa begitu saja bertemu dengannya kapanpun dia mau. Dan bahkan jika dia melakukannya, dia harus sangat berhati-hati untuk bekerja sama dengan orang yang begitu kuat untuk pergi. Perjalanan itu aman dan lancar dan hanya memakan waktu 3 hari. Yangke telah kembali ke dermaga Pulo Tong Tian. Banyak pendekar bela diri di dermaga tak kuasa menatapnya, diam-diam takjub. Bertanya-tanya apa yang dialami Yangke di laut, sampai-sampai ia kehilangan kapal dan rekan-rekannya. Yangke mengabaikan tatapan aneh itu dan berjalan masuk kota Tong Tian. Sesampainya dia di gua sewaan, Yangke mengeluarkan tokennya, membuka pembatas, dan melangkah masuk. Ia tiba-tiba membeku. Secara naluriah merasakan ada sesuatu yang salah. Ia mengangkat tangannya dan memukul ruang hampa dengan telapak tangan. Energi batinnya melonjak hebat. Dengan suara dentuman yang mengakakkan telinga, gua itu bergetar hebat. Cahaya berbagai pembatasan berkedip liar. Yangke terkena kekuatan yang luar biasa, terlempar seperti boneka kain, memuntahkan seteguk darah di udara sebelum jatuh ke tanah. Seorang ahli alam kaisar. Mata Yangke membelalak ngeri. Ia tak pernah menyangka bahwa seorang ahli alam kaisar akan bersembunyi di dalam guanya sendiri. Meskipun lawannya hanya berada di tingkat pertama alam kaisar dan belum melepaskan kekuatan penuhnya, respon tergesa-gesa Yangke tetap mengakibatkan kerugian yang signifikan. Dia buru-buru berdiri, menyeka darah dari mulutnya. Ia menatap tajam ke samping. Di sana seorang pria tampak terkejut dan tak percaya. Seolah heran bahwa serangan mendadaknya gagal menangkap Yangke di tempat. Malah membiarkannya melarikan diri. Entah mengapa wajah pria itu pucat, menunjukkan bahwa ia telah menderita luka serius. Pangguang! Setelah mengenali pria itu, Yangke segera menggertakkan giginya dan mendesis. Orang yang telah menyergapnya di gua itu tak lain adalah Pangguang, penguasa kota Go yang telah menemaninya. Beberapa hari yang lalu, sebelum Yangke meninggalkan kota Tong Tian, ia tanpa sengaja bertemu Pangguang di jalan, tetapi mereka hanya berpapasan tanpa saling menyapa. Ia tak pernah menyangka akan bertemu dengannya lagi dalam keadaan seperti ini. Tatapannya bergeser dan wajah Yangke menjadi gelap. Niat membunuh yang kuat bergelonjak di dalam dirinya. Karena saat ini Pangguang menutup kepala Liu Qianyun dengan satu tangan. Kekuatan di telapak tangannya tersembunyi, seolah mampu mengambil nyawa Liu Qianyun kapan saja. Mengapa Pangguang ada di sini? Dan bagaimana dia menyandra Liu Qianyun? Yangke tidak tahu, tetapi situasi saat ini membuatnya sangat ragu untuk bertindak gegabah. Liu Qianyun, nyawanya dalam bahaya. Gemetar hebat, wajah cantiknya pucat pasi. Melihat Yangke terluka, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Kakak senior! Mata indahnya dipenuhi kekhawatiran, kegelisahan dan rasa bersalah serta penyesalan yang mendalam. Beberapa hari yang lalu ketika Yangke meninggalkan kota Tong Tian, dia bertanya apakah Liu Qianyun ingin ikut. Tetapi Liu Qianyun memilih untuk tinggal. Sekarang tampaknya keputusan itu adalah sebuah kesalahan. Jika dia pergi bersama Yangke, dia tidak akan disandra dan diancam. Dia baru keluar 2 hari yang lalu, tidak jauh, hanya untuk mengenal gua tempat Ling Yin dan yang lainnya berada. Berpikir bahwa karena mereka akan menjadi tetangga di masa depan, mereka dapat lebih sering saling mengunjungi. Namun dalam perjalanan pulang, dia terlihat oleh Pangguang dan langsung dilumpuhkan begitu masuki gua. Sebaik-baik saja. Yangke dengan angkuh memuntahkan seteguk darah, menatap Liu Qianyun dan berkata, dia tidak melakukan apapun pada Anda, kan? Liu Qianyun perlahan menggelengkan kepalanya. Tidak, dia hanya menunggu Anda kembali. Yangke merasa lega, tatapannya menjadi dingin saat menatap Pangguang dan berkata dengan suara berat. Tuan Kota Pang, bukankah apa yang Anda lakukan agak tidak etis?
Pangguang mendengus dingin, ekspresinya juga agak gelisah. Sebagai ahli alam kaisar yang kuat, dia diam-diam mengikuti seseorang ke dalam gua dan menyandera seorang wanita yang berkultivasinya jauh lebih lemah darinya. Tentu saja, itu tidak akan terdengar baik jika kabar itu tersebar. Nah, tidak akan bertele-tele, kata Pangguang dengan suara berat. Suaranya terdengar lemah. Saya di sini hanya untuk satu tujuan, untuk mendapatkan teratai penyembuh langit milik Anda, dan saya akan segera melepaskannya. Pangguang tahu bahwa Yangke memiliki teratai penyembuh langit di kota Go. Dia juga tahu betapa berharganya benda itu. Jika tidak, dia tidak akan diam-diam mengikuti Yangke dan Yo Changjun. Niat awalnya adalah untuk memanfaatkan kekacauan, tetapi dia tanpa diduga bertemu dengan pusat kekosongan dan berakhir di alam rahasia ini. Ingin teratai penyembuh langit? Yangke mengangkat alisnya menatap Pangguang dari atas ke bawah dan segera menyadari sesuatu. Dia menyeringai dan bertanya, "Tuan Kotapang, apakah dantian Anda rusak atau jiwa Anda terluka?" Fungsi teratai penyembuh langit adalah untuk memperbaiki dantian dan jiwa yang rusak. Yo Changjun merebutnya hari ini karena jiwanya terluka, dan keinginan Pangguang untuk mendapatkan teratai penyembuh langit hari ini jelas karena alasan yang sama. Tidak heran pria ini terlihat agak lemah, seolah-olah dia terluka. Dia pasti baru saja berkelahi dan tanpa sengaja terluka. Di kota Tongtian ini, meskipun dia hanya kaisar yang mulia tingkat pertama, pulih dari cedera serius seperti itu bukanlah tugas yang mudah. Tidak ada ahli alkimia yang kuat atau ramuan yang bagus di sini. Untungnya dia tahu Yangke memiliki teratai penyembuh langit, jadi dia mengincar Yangke. Dia berpikir bahwa meskipun terluka dia dapat dengan mudah menyergap dan menangkap Yangke, tetapi semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Pemikiran cepat dan serangan balik Yangke mencegahnya untuk segera berhasil, membuatnya harus bergantung pada Sandra. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Serahkan teratai penyembuh langit dan saya. Pangguang tidak akan mempersulit Anda. Teriak Pangguang dengan tidak sabar. Yangke terkekeh dan berkata, "Tuan Kotapang, sepertinya Anda sedang mengalami masa sulit. Memang benar, seorang kaisar tiba-tiba muncul di Pulau Tongtian. Semua orang mungkin tahu Anda pendatang baru dengan banyak barang berharga. Anda telah dirampok, kan?" Pangguang berbeda darinya. Dia dan Liu Qianyun masuki Pulau Tongtian secara diam-diam, dan selama mereka memiliki tanda pengenal yang tepat, tidak ada yang akan tahu bahwa mereka pendatang baru. Tetapi Pangguang tidak bisa menyembunyikannya. Hanya beberapa kaisar di pulau itu, dan tiba-tiba satu lagi muncul. Jadi, apalagi kalau bukan pendatang baru? "Cukup omong kosong, saya ingin teratai penyembuh langit." Pangguang menggertakkan giginya dan berteriak. Kekuatan di tangannya menjadi lebih tidak stabil, ekspresinya menunjukkan urgensi yang ekstrim. Liu Qianyun menjerit kesakitan. "Jika Anda berani melukai sehelai rambut pun di kepala adik saya, akan saya pastikan Anda pergi dari sini dengan berdiri tegak." Yangke meraung. "Itu tergantung apakah Anda mau bekerja sama atau tidak." Keringat dingin perlahan muncul di dahi Pangguang, jelas menunjukkan bahwa lukanya serius. "Teratai penyembuh langit ya?" Yangke berkata dengan wajah muram, sambil mengibaskan tangannya. "Lihat ini." Pangguang segera melihat telapak tangannya, matanya menyala-nyala karena keinginan. Itu memang teratai penyembuh langit. Putih bersih seperti salju, tanpa noda. Begitu Yangke mengeluarkannya, aroma samar tercium di dalam gua. Aroma itu menyegarkan Pangguang dan bahkan lukanya tampaknya telah mereda secara signifikan. "Memberikan pada saya." Pangguang berteriak penuh semangat. Dengan teratai penyembuh langit ini, lukanya dapat sembuh dengan cepat, tanpa perlu khawatir tentang masalah yang mungkin mempengaruhi fondasi seni bela dirinya di masa depan. Yangke mencibir, lalu di bawah tatapan Pangguang yang tercengang, memasukkan teratai penyembuh langit ke dalam mulutnya, mengunyahnya dengan rakus seperti banteng yang pelahap bunga peoni. Dengan ekspresi ekstasi di wajahnya seolah-olah sedang memakan makanan lezat yang tak tertandingi. Pangguang tercengang, membeku di tempat seolah-olah terkena mantra. Yangke tertawa histeris sambil makan. "Anda mau? Ayo ambil."
Lihat saja nanti kalau saya meludahi Anda dan mencicipinya. Anda! Pangguang hampir pingsan. Wajahnya pucat pasi karena marah. Dia jelas-jelas menyandra seseorang, namun Jangke berani bertindak sembrono. Apakah anak ini sudah gila? Apakah dia benar-benar tidak peduli dengan hidup atau mati adik perempuannya? Saat dia tenggelam dalam pikirannya kacau. Mata kiri Jangke tiba-tiba berubah menjadi pupil vertikal emas. Pupil emas itu mengerut dan membesar. Kekuatan aneh terpancar darinya. Pangguang terkejut, jiwanya tiba-tiba tidak stabil, seolah-olah terpengaruh. Pada saat itu, Jangke telah melepaskan jutaan pedangnya. Tubuhnya diselimuti cahaya pedang. Auranya melambung saat dia menebas ke arah Pangguang. Niat pedangnya sangat mengerikan, bahkan sebelum pedang itu tiba, aura kematian melesat ke arahnya. Pangguang hampir secara naluri mundur selangkah, tetapi di saat berikutnya, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Dan dia mengerti niat Jangke. Sambil menggertakkan giginya, dia menyalurkan energi sumbernya ke tangannya yang besar, melepaskan cengkeraman yang ganas, ingin membunuh Liu Qianyun sebelum Jangke sempat bereaksi, untuk mengajarkan kepadanya konsekuensi dari membuatnya marah. Tetapi yang mengejutkannya, cengkeramannya melesat sepenuhnya. Liu Qianyun yang berada di bawah kendalinya tiba-tiba menghilang secara misterius, tanpa jejak gerakan sedikit pun. Hanya fluktuasi kekuatan aneh yang terpancar darinya. Liu Qianyun secara misterius bergeser beberapa meter ke samping, menghindari pukulan fatal. Kekuatan spesial? Mata Pangguang menyipit, menatap Jangke dengan ngeri. Kekuatan aneh tadi jelas merupakan fluktuasi kekuatan spesial dan yang sangat mendalam. Anak ini benar-benar memahami kekuatan spesial. Dia bahkan bisa memindahkan orang lain secara instan. Bagaimana mungkin seorang seniman bela diri alam sumber dom mencapai penguasaan seperti itu? Sebelum Pangguang menyadarinya, jutaan pancaran pedang Jangke telah melesat ke arahnya. Serangan pedang ini dipenuhi dengan kultivasi kehidupan Jangke. Bahkan seorang ahli alam kaisar seperti Pangguang pun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengubah ekspresinya saat melihatnya. Dengan lambaian tangannya, sebuah harta pertahanan berbentuk kupu-kupu giok dipanggil. Tiba-tiba suara keras terdengar. Pembatas gua yang sudah runtuh akhirnya ambruk sepenuhnya di bawah serangan ini. Tanpa perlindungan susunan pembatas, kekuatan dahsyat itu tersebar ke segala arah. Dan gua Jangke langsung rata dengan tanah. Kemudian dua sosok terbang keluar dari gua satu demi satu, saling memandang dari kejauhan. Pangguang dengan mata menyala-nyala karena amarah meraung. Anda berani mempermainkan saya, bocah? Jangke lebih memilih menelan teratai penyembuh langit utuh daripada menyerahkannya kepadanya. Sebuah fakta yang sangat menyakitinya. Jangke mencibir dengan acuh tak acuh dan berkata, "Lalu kenapa kalau saya mempermainkan Anda? Ayo lawan saya kalau Anda berani. Saya akan mencabik-cabik Anda." Pangguang meraung. Jangke mengibaskan rambutnya, tetap tak bergerak di udara, sama sekali tidak terpengaruh oleh ancaman Pangguang, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tuan Kota Pang, Anda seharusnya mempertimbangkan situasi Anda sendiri." Mendengar ini, ekspresi Pangguang berubah drastis. Dia melihat sekeliling, suasana hatinya langsung memburuk. Sebelumnya dia bersembunyi di gua Jangke, tak terdeteksi, tetapi sekarang, setelah konflik dengan Jangke, keributan telah membuat semua pendekar di kota Tongtian khawatir. Pendekar dari gua-gua di sekitarnya muncul untuk menyelidiki dan banyak lainnya berkumpul dari segala arah. Di antara mereka, dua orang sangat mengintimidasi Pangguang karena merekalah yang sebelumnya melukainya, memaksanya bersembunyi di gua Jangke untuk memulihkan diri. Sekarang, merasakan kedatangan mereka, Pangguang tidak berniat berlama-lama. Dia menatap tajam Jangke, lalu berbalik dan melarikan diri menuju gerbang kota. Tak lama setelah Pangguang pergi, gua Jangke dikelilingi oleh banyak pendekar bela diri. Semuanya menunjukkan dan berbisik-bisik, bertanya-tanya apa yang menyebabkan keributan seperti itu. Dua suara desisan lembut terdengar. Dua sosok tiba-tiba turun dari langit, masing-masing memiliki kehadiran yang mengesankan. Menimbulkan rasa hormat dan aura kuat, mereka menunjukkan bahwa mereka berdua berada di tingkat pertama alam kaisar. Jangke yang juga berjaga-jaga mengamati keduanya dari bisikan kerumunan di dekatnya. Jangke mengetahui bahwa salah satunya adalah ketua Pavilion Xuanyun.
dan yang lainnya adalah pemimpin masyarakat Zisai. Kedua organisasi ini memiliki kekuatan yang cukup besar di pulau itu. Sebagian besar karena pendukung mereka adalah para ahli alam kaisar. Kedua orang ini jelas telah mendeteksi kehadiran pangkuang, karena itulah mereka datang dengan tergesa-gesa. Yangke mengamati ekspresi mereka, memperhatikan tanda-tanda luka tersembunyi pada kedua pria itu, menunjukkan bahwa mereka tidak beruntung saat berurusan dengan pangkuang. Di mana dia? Tatapan Master Pavilion Xuan Yun menyapu area tersebut sebelum tertuju pada Yangke, bertanya dengan suara berat. Yangke dengan cepat menunjuk ke arah pangkuang melarikan diri dan berteriak. Dia lari ke sana. Kalian berdua harus membalaskan dendam saya. Pencuri itu bersembunyi di gua saya. Dia memanfaatkan ketidaksiapan saya. Sebelum Yangke selesai berbicara, kedua ahli alam kaisar itu telah menghilang dalam sekejap. Mereka tidak tertarik untuk membalaskan dendam Yangke. Satu-satunya minat mereka adalah berbagai sumber daya kultivasi yang dibawa pangkuang. Jika bukan karena ini, bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak akan mau terlibat dalam konflik besar seperti itu dengan seseorang di alam kaisar. Setelah keduanya menghilang, Yangke berbalik mendarat di tanah, meraih Li Qianyun dan berteriak, "Cepat pergi!" Dengan keributan seperti itu, bahkan tempat tinggalnya di gua pun hancur. Istana penguasa kota pasti akan mengirim orang untuk menyelidiki, dan jika ditanya, dia tidak akan bisa menjelaskan banyak hal. Mengapa seorang ahli alam kaisar bersembunyi di guanya? Bagaimana dia selamat dari serangan ahli alam kaisar tanpa terluka? Yangke tidak ingin menjelaskan hal-hal ini, dan dia juga tidak bisa. Jadi dia hanya bisa meninggalkan tempat yang merepotkan ini secepat mungkin. Benar saja, kurang dari 30 nafas setelah Yangke pergi, tokoh-tokoh kuat dari istana penguasa kota bergegas ke tempat kejadian. Mereka menyelidiki, mereka tidak dapat menemukan siapa pemilik gua yang hancur itu, dan hanya bisa mundur tanpa daya. Di pavilion hati es, Yangke membawa Li Qianyun ke sana dan langsung masuk. Alkemis Yang! Fan Xin menyapa Yangke dengan senyum gembira. Apakah Anda sudah selesai dengan urusan Anda? Iya, terima kasih atas perhatian Anda. Yangke tersenyum dan mengangguk. Tepat ketika Fan Xin tidak mengatakan sesuatu lagi, wajah cantiknya tiba-tiba berubah dan dia berkata, "Kakak senior Yang, bagaimana Anda terluka?" Meskipun Yangke nyaris lolos dari penyergapan pangkuang, dia masih terluka parah dan tampak sangat berantakan. "Saya mengalami sedikit masalah," kata Yangke dengan canggung. "Saya datang ke sini berharap menemukan tempat untuk berlindung sementara. Saya tidak tahu apakah..." Fan Xin melirik Yangke dengan penuh pertimbangan dan berkata, "Keributan di area gua tadi mungkin ada hubungannya dengan kakak senior Yang." Yangke tersenyum getir. "Bencana yang tidak pantas." Fan Xin terkejut. Dia hanya menebak secara acak, tetapi dia tidak menyangka tebakannya benar. Dia merasa geli sekaligus jengkel. Di kota bagian dalam ini sangat sedikit orang yang berani membuat masalah, apalagi di area gua. Yangke tidak tahu apa yang terjadi padanya, sehingga dia berakhir dalam keadaan yang menyedihkan seperti ini. "Jika adik Fan Xin merasa tidak nyaman, kita bisa pergi sekarang." Melihat bahwa dia tidak mengizinkannya masuk, Yangke berasumsi dia takut terlibat dan hatinya merasa sedih. Fan Xin tersenyum dan berkata, "Di pavilion hati es saya tidak ada masalah yang benar-benar menjadi masalah. Karena Anda adalah seorang alkemis di pavilion hati es. Kemana lagi Anda ingin pergi? Ikutlah dengan saya." Mata Yangke berbinar dan dia dengan cepat menggenggam tangannya dan berkata, "Terima kasih adik Fan Xin." Setelah masuk di pavilion hati es, Yangke langsung merasa lega. Meskipun tempat itu kecil dan orang-orang yang datang dan pergi tidak terlalu berpangkat tinggi, ada tokoh-tokoh kuat yang menjaganya. Bisa dikatakan tempat ini bahkan lebih aman daripada daerah tempat tinggal di gua. Tinggal di sini dia tidak perlu khawatir tentang hal lain. Fan Xin memimpin Yangke masuk, mengatur agar dia dan Li Qianyun tinggal, lalu berbalik untuk pergi. Luka Yangke tampak serius, tetapi fisiknya sangat bagus. Jadi dia pulih dengan sangat cepat. Namun dia tidak bermaksud untuk memulihkan diri secara sengaja. Sebaliknya dia langsung mengeluarkan teratai penyembuh langit hitam pekat lainnya dari mutiara alam mistik. Teratai penyembuh langit memiliki 2 batang,
Satu hitam dan satu putih. Satu batang saja hanya memiliki efek memperbaiki dantian dan jiwa seorang seniman bela diri yang rusak, yang tidak terlalu ajaib. Namun, jika kedua batang tersebut dimurnikan menjadi pil, mereka dapat memperluas dantian dan lautan kesadaran seseorang seniman bela diri secara signifikan. Ini efek yang sangat penting bagi setiap seniman bela diri. Bahkan mereka yang berada di puncak alam kaisar level 3 pun tidak dapat menolak godaan tersebut. Karena perluasan lautan kesadaran dan dantian berarti peningkatan kekuatan. Sebelumnya, Yangke terpaksa menelan teratai penyembuh langit secara utuh, dan sekarang hanya batang lainnya yang tersisa, sehingga tidak mungkin untuk memberikan pil teratai penyembuh langit kembar. Dia memutuskan untuk mengerahkan seluruh tenaganya dan memasukkan teratai penyembuh langit hitam ke dalam mulutnya, menelannya utuh. Tidak hanya itu, dia juga mengambil berbagai ramuan obat tambahan dari cincin spesialnya dan mengkonsumsinya sekaligus. Bahan-bahan tambahan ini semuanya dibutuhkan untuk memurnikan pil penyembuh langit kembar. Memurnikan pil penyembuh langit kembar adalah hal yang mustahil. Dia hanya bisa mengandalkan metode ini untuk memaksimalkan efek teratai penyembuh langit kembar, menggunakan dirinya sendiri sebagai tungku. Energi sumbernya sebagai api dan penciptaan langit dan bumi, berharap untuk mendapatkan beberapa efek dari pil penyembuh langit kembar. Meskipun ini merupakan pemburusan besar bahan obat, ini adalah upaya terakhir. Kekuatan obat murni meledak di perutnya, berubah menjadi energi yang mengalir melalui anggota tubuh dan tulangnya. Semua retakan konstan bergema di ruang rahasia. Yangke menjaga pikirannya tidak terpengaruh oleh hal-hal eksternal, hanya fokus pada pemurniannya. Dia bisa merasakan dantian dan lautan kesadarannya perlahan meluas. Efek ajaib dari teratai penyembuh langit kembar mulai bekerja. 3 hari berlalu begitu cepat. Yangke perlahan membuka matanya, penuh energi. Tampak seolah-olah ia telah mendapatkan banyak kemajuan. Dia merasakan kondisinya sendiri dan mendapati bahwa lukannya telah sembuh total. Tidak hanya itu, dantiannya tampak membesar, sekitar 1/10 dibandingkan 3 hari yang lalu. Dan lautan kesadarannya juga meningkat pesat. Pada tingkat kekuatannya saat ini, kemajuan apapun sulit diraih, membutuhkan usaha yang sangat besar dan keberuntungan yang besar. Namun sekarang, ia hanya mengkonsumsi 2 teratai penyembuh langit dan telah mencapai hasil seperti itu, menunjukkan efek dasar dari teratai penyembuh langit. Setelah sesaat merasa gembira, Yangke menggetarkan giginya dan mengumpat, "Pangguang, dasar bajingan tua." Jika ia tidak didorong ke dalam keputusasaan oleh Pangguang, bagaimana mungkin ia bisa menelan teratai pemubah langit secara utuh? Memikirkannya sekarang saja membuat hatinya berdebar kencang. Teratai penyembuh langit tidak mudah ditemukan, terutama karena ia awalnya memiliki 2 teratai kembar. Rencana awalnya adalah mencari kesempatan untuk memberikan pil penyembuh langit kembar, tetapi sekarang rencana itu gagal. Dibandingkan dengan pemurniannya menjadi pil, metode Yangke yang mengkonsumsinya mentah berarti dia bahkan belum memanfaatkan 1/10 dari efek teratai penyembuh langit kembar. Sebagai seorang pemurni pil, Yangke tidak bisa mentolerir pemburusan seperti itu. Jadi dia menyimpan dendam terhadap Pangguang. Tepat ketika dia diam-diam merasa tidak berperasaan, terdengar ketukan di pintu. Yangke terkejut sesaat, tetapi dengan cepat membuka pintu. Fansin berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan ekspresi aneh. "Ada apa, adik Fansin?" tanya Yangke. Fansin berkata, "Guru ingin bertemu dengan Anda." "Guru?" Yangke menelan kening, lalu matanya melebar dan dia berseru, "Ketua sekte?" "Iya, saya datang untuk membawa Anda ke sana atas perintah guru." Fansin mengangguk. Yangke tiba-tiba merasa gelisah. Dia tidak pernah menyangka bahwa ketua pavilion hati es yang sulit dijangkau itu ingin bertemu dengannya saat ini. Ini adalah seorang ahli yang kuat di tingkat ketiga alam kaisar. Meskipun Yangke sudah lama berencana untuk bertemu dengannya dan bahkan ingin mengetahui lokasi jalan keluar darinya, mendadaknya kejadian itu tetap membuatnya gelisah. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan oleh ketua pavilion hati es ini padanya.
Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.